Setelah 10 tahun PIP atau Program Indonesia Pintar hadir, jutaan peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah telah menerima manfaatnya. Bantuan PIP menghindarkan mereka dari kondisi yang amat ditakutkan peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin, yaitu putus sekolah. Dan yang paling membanggakan di tahun 2024 ini, peserta didik di jenjang SMA, SMK, SMALB maupun paket C akan menerima kenaikan nominal dana bantuan sebesar Rp800.000. Semula menerima Rp1 juta menjadi Rp1,8 juta per tahun. Bertambah menjadi 1,8. Kenaikannya hampir 2 kali lipat loh. Sekarang jadi naik 1,8. Ya Pak ya. Bu. Kenaikan nominal bantuan PIP tahun 2024 yang sangat signifikan ini baru pertama kali terjadi sejak tahun 2015 PIP diimplementasikan. Prestasi besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai pengelola PIP jenjang pendidikan dasar dan menengah. Harapan yang sempat redup itu kini muncul kembali dan benar-benar mengubah jalan hidup. Sebelumnya, apa yang diterima hanya bisa digunakan untuk keperluan sekolah secara terbatas saja. Tahun ini, perubahan itu nyata dan artinya sangat besar bagi mereka. Kamu Launa. Di aula itu rapat penerima PIP ya? Kok kamu gak ikut masuk? Ibuku belum datang. Tadi pagi sih janjinya mau ikut rapat. Lah, kamu sendiri gimana? Kok kamu gak ikut rapat? Orang tuamu kemana? Nah itu dia, nama aku udah gak masuk lagi di nominasi penerima PIP. Gak tahu kenapa. Apa karena umurku udah lewat ya? Loh, kok begitu? Setahu aku, seharusnya kamu masih bisa dapat bantuan dana PIP. Nanti kita cari tahu penyebabnya apa. Kenapa kamu nggak terima dana PIP lagi? Gimana caranya, Al? Gini, kita temuin kepala sekolah. Kita minta supaya kamu bisa dapat dana PIP lagi. Apa bisa? Bisa. Tugas kepala sekolah tetap mengusulkan kamu untuk dapat dana PIP. Kepala sekolah juga boleh membantu penerima PIP untuk melakukan aktivasi rekening PIP. Udah, kita temuin aja yuk. Bu, Mon, Ibu mau kemana? Diundang kepala sekolah mau rapat, Pak. Tapi ini jam berapa, Bu? Udah telat, Pak. Assalamualaikum. Lah, kosong. Bu, ngapain? Rapatnya aja udah bubar. Lagian, kenapa sih datangnya telat? Nanggung, tadi jualan dulu. Lagi banyak yang beli. Nih lihat, jam segini aja hampir habis. Karena gak ikut rapat, jadi aku nggak tahu apa keputusannya tadi, Bu. Tadi juga aku dipanggil kepala sekolah dan dikasih tahu apa isi rapatnya tadi. Terus, kepala sekolahnya mana sekarang? Ya udah pulang, Bu. Tadi Bunia ada? Udah. Sekarang kita ke rumah Bunia biar ngobrolnya lebih jelas. Yuk. Pak, gratis. Bu Dina, kenapa nggak ikut rapat? Sekarang kan udah 1,8 loh, Bu. Iya kan, Gian? Beneran, Bu? Sekarang jadi 1,8? Iya, hampir 2 kali lipat. Permisi ya, Bu ya. Iya betul, tahun 2024 ini, Program Indonesia Pintar meningkatkan jumlah dana bantuan kepada peserta didik di jenjang pendidikan menengah menjadi Rp1,8 juta per tahun. Pak,
sekarang jadi 1,8. Wah, yang bener Bu, 1,8. 1,8. Ya, ayo. Nak, untuk kebutuhan sekolah kamu yang awal nggak bisa, sekarang alhamdulillah udah terpenuhi. Rencana ibu, uang itu ibu simpan buat seragam kamu, sepatu kamu, atau kebutuhan kamu yang lainnya, nak ya. Bu, seragam dan sepatu aku kan masih bagus. Sampai tahun depan juga masih bisa dipakai, Bu. Jadi, rencana kamu sekarang gimana, nak? Salah satu manfaat PIP itu bisa digunakan untuk kursus. Seragam dan sepatu aku kan masih bagus. Gimana kalau aku gunakan untuk kursus komputer saja, Bu? Kursus komputer? Kursus itu biayanya berapa ya, nak? Jadi, dana yang biasa dipakai untuk membeli seragam atau sepatu, tahun ini dipakai untuk biaya kursus komputer aja, Bu. Tahun lalu kan aku nggak bisa kursus, Bu, karena biaya kurang. Tahun 2024 ini sepertinya bisa, Bu. Kan nominal bantuannya sudah nambah. Gimana, Bu? Ini hasil rapat orang tua siswa tadi, katanya uang bantuan PIP ada kenaikan ya? Iya, Bu. Nominalnya naik hampir 2 kali lipat. Awalnya setahun 1 juta rupiah, bertambah 800.000 rupiah. Jadi sekarang cairnya 1,8 juta per tahun, Bu. Wah, manfaatnya bisa makin banyak ya, Bu. Jan, ini kesempatan bagus untuk meningkatkan ilmu kita. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya kenaikan dana itu. Pakai benar-benar untuk pendidikan anak-anak kita, Bu. Tuh Al, bisa kali kita kursus komputer. Kita kan pengen banget jago komputer. Kalau aku sih pengennya jadi programmer. Kalau aku jadi animator. Gimana, Bu? Tentu saja bisa. Bukan hanya jumlah dana yang diterima peserta didik yang bertambah, tapi juga jumlah penerima yang semakin bertambah dengan daerah penyebaran yang meluas ke lebih banyak daerah. Sejak tahun 2015 sampai 2023, alokasi sasaran penerima PIP semula 17,9 juta peserta didik, pada tahun 2024 ini menjadi 18,5 peserta didik. Penambahan alokasi sasaran tersebut dikarenakan adanya penambahan penerima PIP jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, SMALB, dan paket C, yaitu sebanyak 666.635 peserta didik. Wah, kalian keren ya, bisa jadi yang terbaik di kelasnya masing-masing. Siapa dulu dong ibunya? Ibu bangga, nak. Tapi ingat, di jenjang yang lebih tinggi, kalian harus rajin belajar lagi. Berkat PIP, aku sama Al bisa ambil kursus komputer. Oh ya Al, makasih ya. Karena kamu udah memperjuangkan aku agar tetap mendapatkan bantuan dari PIP. Kalau enggak, wah nggak tahu deh gimana ceritanya sekolahku. Umurku kan udah lewat. Siapapun boleh bercita-cita mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya termasuk kamu, Launa. Dengan semakin banyaknya manfaat PIP, akan semakin banyak siswa yang bisa menyelesaikan sekolahnya. Program Indonesia Pintar juga terus meluaskan pelayanannya, khususnya bagi peserta didik difabel. Meskipun di luar usia 6-21 tahun, mereka tetap bisa menerima dana PIP.
Disinilah tugas kepala sekolahnya agar tetap mengusulkan peserta didik difabel tersebut untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP. Peserta didik difabel dapat memberikan kuasa kepada kepala sekolahnya untuk melakukan aktivitas rekening.